yang telah ingin mengikuti namanya bimbingan kelompok. Di sini ada yang sudah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum? Nah, Ibu jelaskan bimbingan kelompok itu di mana kita dalam kelompok terdiri dari 8 sampai 15 orang yang di sini kita akan membahas suatu topik, di mana topiknya itu ada topik tugas dan topik bebas. Yang di mana topik tugas itu topiknya berasal dari Ibu, sedangkan topik bebas itu anak-anak Ibu yang akan mengajukan apa topik ini kita bahas. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nanti setelah apa yang kita bahas di dalam ini tidak boleh kita bicarakan lagi di luar kelompok ini. Ada juga asas keterbukaan. Di sini Ibu ingin meminta anak Ibu itu terbuka apa yang akan disampaikan itu supaya ada kehangatan di dalam kelompok kita ini. Paham? Ada juga asas kesukarelaan. Menyampaikannya itu secara sukarela. Apakah anak Ibu sampai hadir di sini itu secara sukarela atau secara paksa? Sukarela. Oke. Tujuannya kita melakukan bimbingan kelompok ini, kita akan ingin memecahkan atau membahas suatu topik. Jadi di sini mengambil dan pilih topiknya itu topik tugas, di mana topiknya itu berasal dari Ibu sebagai pemimpin kelompok, sedangkan anak-anak Ibu ini anggota kelompok. Kalau kita milihnya topiknya itu topik bebas, maka topiknya itu dari anak-anak Ibu mengajukan apa yang ingin disampaikannya. Tapi untuk sekarang Ibu pilihnya topik tugas. Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak? Oke. Supaya bimbingan kelompok kita ini hangat, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Supaya suasananya itu terjalin lebih hangat lagi, Ibu ingin kita bermain rangkai nama. Bisa? Bisa? Misalnya dari Ibu, Windy, terus nanti kamu nyebutnya Windy, terus nama kamu. Kalau dari Windy, Aura. Pada nanti pas di Mama, disebutnya Windy, Aura, Mama. Nanti sampai di Nadifa lagi, Windy, oh ya. Nanti yang terakhir Ibu sama nama ya. Ya, bisa kan? Oke, kita mulai dari Ibu ya. Terangkai. Ya, tapi sebut dari Windy. Nama Ibu Windy. Siapa yang tahu di sini apa yang angkat tangan. Ini
Bullying itu suatu tindakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang yang merasa dirinya kuat kepada seorang yang merasa yang dianggap orang itu lemah, dilakukan secara berulang-ulang. Siapa yang bisa lagi diulangnya? Nah, di sini siapa yang bisa menyimpulkan pengertian bullying tadi? Angkat tangan. Naura. Siapa yang tahu apa saja jenis-jenis dari bullying? Fisik, verbal, media. Yang melalui media atau dunia maya itu namanya cyberbullying. Cyberbullying. Apa itu bullying fisik apa? Hebat banget ya kelompok ini. Kasih aplaus dulu. Bullying secara fisik itu merupakan bullying yang tindakan kekerasannya dilakukan secara langsung, seperti menendang, nah betul, memukul, menendang, menjambak, mendorong, ya betul. Ya, ayo lagi sampaikan lagi apa yang yang bullying secara verbal apa aja? Kata-kata. Contohnya. Yang mengatanya saya. Secara kata-kata. Kalau cyberbullying seperti apa? Ya, cyberbullying itu bullying dilakukan secara melalui media sosial, seperti nyindir-nyindirnya seperti di status media sosialnya. Itu bisa tuh, seperti atau menyebarkan ada juga bullying sosial itu seperti apa contohnya? Bullying sosial mengucilkan, betul. Siapa namanya tadi? Bintang kasih aplaus buat Bintang. Bintang tadi
Jadi dilakukan PPK kalau di sekolah ya bisa Ibu. Diselesaikan secara baik. Ada kelas. Oke, di sini Ibu meminta siapa yang bisa menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Tentang bowling, ciri-ciri Apa? bowling. Sebentar. Sebutkannya pengertiannya apa? Pengertian. Hei, kamu matang-matang pembicaraan. Angkat tangan. Naura, silakan. Bahasa Inggris. You speak English. Boleh yes. Capek. Dampak dari bullying apa aja? Kalau dampak fisiknya itu, kalau ditinju itu ada kebal, ya. Kalau dia bulinya kebal, berarti ada poinnya tadi pengertian, jenis bullying dan contohnya, dampaknya, cara mencegahnya. Udah, 4 poin tadi kan? Sekarang simpulkan keempat poinnya. Siapa yang bisa angkat tangan? Ibu mau sampaikan pendapatnya. Tadi kita ada atas keterbukaan. Bintang, coba sih simpulkan bintang. Bintang tadi ada asas keterbukaan, tidak boleh malu-malu. Karena di sini nanti setelah lepas dari sini tuh nggak ada lagi pembahasannya di luar. Ya. Ayo, apa? Tindak kekerasan terhadap seseorang yang merasa dirinya lebih kuat dari orang lain. Jadi jenis-jenisnya Jenisnya ada gerak fisik, verbal, cyber, dan sosial. betul. Contohnya apa aja? Contohnya Untuk yang fisik seperti memukul, menendang, dorong, menekik, ini bisa. Apalagi main verbal. verbal seperti Sifat lambung. orang break, Ya, betul. sebagainya, kalau menulis cyber, mengungkapkan aib orang ke Media sosial. sosial, kalau media sosial seperti menghasilkan dan tidak memperkenalkan. Ya, betul. Apalagi dampaknya apa aja tadi? Wow. Dampaknya seperti fisik, menular, luka, dan kalau verbal mungkin sakit hati, dendam, sebagainya. Kalau boleh cyber, malu, tidak mau terbuka lagi. Ya. Kalau boleh sosial, Nah, cara mencegahnya apa aja tadi? lapor ke guru. Bisa. Apalagi tidak berteman dengan pembeli. Atau program atau aktivitas
Bisa aja karena di sekolah kita bisa terjadi begitu karena yang pertama tadi apa faktor yang kamu sebutkan, dia merasa lebih kuat daripada orang lain. Itu, Bo. Rasa dirinya. Yo. Nah, merasa pokoknya Dia dia merasa berpower karena dia merasa berpower. Ini siapa? Salah satunya tuh itu, Bu. Ingat. Misalnya pakai C, Bu. Jadi tuh di Iya. itu, Bu. Itu bisa. Satu orang ada di situ. Tidak harus ada namanya. Nah itu tadi dari faktor Punya yang kamu punya sebutkan punya tadi, bawa pemicunya. rankingan. Itu pemicunya. Memiliki Ada lagi pertanyaannya? Tidak? Cukup rasanya? Kita bahas topik di hari ini. Di lain waktu kita akan bahas topik yang lain lagi. Ibu minum apa? tentang menakut. Iya, Bo. Nanti cerita di WA kami background ya, Bo. Boleh. Cuman Oke, kami sedang kita siap, Bo. sepakati bisa, boleh. Kita sepakati lagi untuk pertemuan berikutnya itu di lain waktu. Nanti temui aja ibu kapan mau curhatnya, kapan mau cerita. Ibu kami dan boy, Bu, bisa dikasih. Ibu ditinggalnya di mana? Di Marok, ah. Di Bulajo. Oh. Ya. Asli. Baik, Ibu. Bisa, Mak. Berarti Bo jadi ya? Jadi orang Jogja. Iya. Yain. Nah, berarti untuk pertemuan berikutnya kita sepakati di lain waktu ya. Tadi mendengar. Oke. Sebelum itu, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Nana Ibu karena telah mau menyempatkan waktunya, telah mau menyampaikan pendapatnya di bimbingan kelompok kita kali ini. Banyak maaf dari Ibu jika Ibu ada kesalahan kata dalam penyampaiannya atau kesalahan perilaku Ibu. Atau ada yang merasa tersinggung karena kata-kata Ibu, minta maaf. Ibu ucapkan terima kasih karena udah